Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu penelitian studi kasus atau case study. Yang pertama adalah studi kasus digunakan dalam lingkup yang amat luas, melebihi metode apapun, sebagai luasnya hingga ada yang meragukannya sebagai metode penelitian yang dapat diandalkan. Metode ini dapat digunakan untuk penelitian kebijakan, ilmu politik, komunikasi, administrasi umum, tata perencanaan kota, dan sebagainya. Metode ini amat cocok untuk menjawab pertanyaan how dan why. Apa itu how? How adalah bagaimana, dan why kenapa. Definisi studi kasus yaitu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial yang mana manusia termasuk di dalamnya. Suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dan tegas, dan multi sumber yang digunakan. Yang ketiga, studi kasus terjadi ketika penelitian melakukan eksplorasi THD entitas atau fenomena tunggal atau the case, yang dibatasi oleh waktu, aktivitas, dan pengumpulan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama waktu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan studi kasus. Setiap jenis-jenis penelitian pasti ada keunggulannya ya. Di sini saya sudah merangkum keunggulan studi kasusnya. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan eksploratoris atau what. Yaitu what itu apa ya. Jadi yang kedua menjawab pertanyaan deskriptif atau how, bagaimana. Yang ketiga menjawab pertanyaan eksplanatif, why, kenapa. Pertanyaan eksplanatif ini dilakukan untuk menyingkapi konteks peristiwa, fenomena, atau kasus yang sedang diteliti. Setidaknya ada 3 model studi kasus. Yang pertama, intrinsic case study, yaitu dilakukan untuk melihat suatu fenomena secara intrinsik, oleh karenanya tidak dilakukan untuk membangun teori. Yang kedua, instrumental case study, dilakukan karena alasan eksternal, bukan karena ingin mengetahui hakikat kasus. Biasanya dilakukan untuk membuktikan sebagai teori yang sudah ada. Yang ketiga, collective case study, dilakukan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi atas fenomena atau populasi atas kasus-kasus tersebut. Menurut Louis Smith dalam bukunya Stake, kasus adalah suatu hal yang spesifik. Menurut kasus merupakan bounded system. Oleh karena itu, studi kasus memiliki keunggulan kedalaman analisis karena sifatnya yang spesifik. Tujuan studi kasus adalah memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas dari kasus, sehingga nantinya dengan pemilihan subjek yang tepat, produk dari studi kasus akan dapat digeneralisir. Pasti dalam penelitian juga memiliki kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi saat kita meneliti. Di sini saya sudah merangkum 5 kesalahan berpikir dalam studi kasus. Yang pertama, teori lebih bermakna ketimbang realistis empiris. Yang kedua, seseorang tidak dapat mengeneralisir hanya dengan mendasarkan pada suatu studi kasus, sehingga studi kasus tunggal tidak akan memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan pengetahuan. Yang ketiga, studi kasus bagus digunakan untuk menyusun hipotesis, suatu tahap awal dari keseluruhan penelitian. Yang keempat, studi kasus bias verifikasi. Yang kelima, seringkali sulit untuk membangun proposisi umum dan teori yang didasarkan pada kasus tunggal. Kesalahan
yang tadi saya ucapkan, yang baru saya katakan, sering bisa saja terjadi karena banyak penelitian yang menganggap remeh studi kasus. Bahkan kini metode studi kasus sudah jadi trademark bagi penelitian kualitatif. Berikutnya adalah memilih kasus untuk penelitian. Terdapat 6 pertimbangan untuk mengangkat suatu kasus. Yang pertama, sifat alamiah suatu kasus. Kasusnya mengenai aktivitas dan fungsi. Yang kedua, latar historis. Yang ketiga, setting fisikal. Yang keempat, konteks lain atau ekonomi, politik, hukum, dan estetik. Yang kelima, kasus-kasus lain melalui mana kasus ini dikenali. Yang keenam, informan melalui mana kasus ini dikenali. Itulah hasil dari makalah saya pada kesempatan ini. Jika ada